Pernahkah kamu merasa sangat lelah? Lelah karena sudah berjuang, tapi hasilnya tidak pernah seperti yang diharapkan. Lelah karena sudah berdoa, tapi jalan seolah-olah semakin buntu. Akhirnya, ada bisikan halus di dalam hati, "Ya sudahlah, terserah Tuhan." Bisikan itu seringkali terasa seperti ketenangan, seolah-olah kita sudah ikhlas. Padahal kita tahu jauh di lubuk hati itu bukan ikhlas. Itu adalah pasrah. Sebuah pasrah yang lahir dari keputusasaan. Pasrah yang menutupi luka, yang mencoba menyembunyikan rasa gagal dan rasa tidak berdaya. Kamu mungkin merasa sudah menyerah, padahal sebenarnya kamu hanya kelelahan. Kamu mencoba untuk terlihat tegar, tapi jiwamu sedang hancur. Sahabatku, ada sebuah kalimat bijak dari Lao Tzu yang menyentuh hati. Dia berkata, saat melepaskan, kamu menjadi dirimu yang seutuhnya. Kalimat ini seringkali salah dimaknai. Melepaskan di sini bukan berarti menyerah pada hidup. Melepaskan bukan berarti berhenti berjuang. Melepaskan di sini adalah melepaskan beban di pundakmu, melepaskan rasa khawatir yang berlebihan, melepaskan ekspektasi yang memenjarakanmu. Justru dengan melepaskan itulah, kamu akan menemukan dirimu yang seutuhnya, dirimu yang penuh dengan keyakinan, bukan ketakutan. Sahabat sentuhan hati nurani, apa yang akan kita bahas hari ini adalah tentang bagaimana kita sering salah mengartikan kata ikhlas. Kita akan membedah habis mengapa mentalitas terserah Tuhan seringkali menyesatkan, dan bagaimana seharusnya kita membangun mentalitas percaya Tuhan yang sebenarnya. Tonton video ini sampai selesai, karena di akhir nanti kamu akan menemukan sebuah sudut pandang baru yang akan mengubah caramu melihat setiap tantangan dalam hidup. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang sangat personal. Ketika kamu dihadapkan pada kegagalan, apa yang pertama kali terucap dari hatimu? Apakah, "Ya sudahlah, terserah Tuhan," atau "Saya percaya Tuhan punya rencana terbaik"? Perbedaan satu kata ini, terserah dan percaya, akan menentukan apakah kamu sedang pasrah atau sedang ikhlas. Mari kita bedah mentalitas yang pertama, mentalitas terserah Tuhan. Mentalitas ini seringkali muncul saat kita sudah lelah. Lelah dengan usaha yang tak kunjung membuahkan hasil. Lelah dengan harapan yang berulang kali pupus. Lelah dengan doa yang rasanya tidak pernah sampai ke langit. Akhirnya kita mengucapkan kalimat itu, "Ya sudahlah, terserah Tuhan." Tapi coba kita jujur pada diri sendiri, sahabatku. Kalimat itu sering kali datang bukan dari hati yang lapang, melainkan dari sebuah hati yang menyerah. Setelah kita tidak mau lagi berusaha, setelah kita kehabisan akal dan tenaga untuk bangkit. Ini adalah bentuk pasrah yang salah. Ini bukan pasrah yang lahir dari keyakinan, tapi dari keputusasaan. Ini bukan penyerahan diri yang tulus. Ini adalah penyerahan diri yang terpaksa. Kita seringkali menganggapnya sebagai keikhlasan, padahal sebenarnya kita hanya sedang menyembunyikan rasa sakit. Kita sedang melabeli keputusasaan kita sebagai iman. Ini adalah ilusi, sebuah jebakan psikologis yang membuat kita merasa aman seolah-olah kita sudah berada di jalur yang benar. Padahal kita sedang berjalan di jalan yang buntu. Bagaimana ciri-cirinya? Orang dengan mentalitas ini akan berhenti berusaha. Mereka akan menciptakan berbagai alasan logis untuk membenarkan kemalasannya. Mereka akan menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan takdir. Jika bisnisnya gagal, dia akan berkata, "Ya sudahlah, Tuhan memang tidak mengizinkan." Jika lamarannya ditolak, dia akan bilang, "Mungkin memang bukan jalanku." Kata-kata ini terdengar seperti ikhlas, tapi nada di baliknya penuh dengan keputusasaan. Kalimat itu adalah alibi, sebuah perisai untuk melindungi diri dari rasa sakit karena gagal mencoba lagi. Sahabatku, mentalitas ini adalah bentuk dari kelelahan mental yang akut. Kamu tidak sedang percaya, kamu sedang putus asa.
Kamu tidak sedang menyerahkan hasil, kamu sedang melepaskan tanggung jawab. Kamu membiarkan nasibmu digerakkan oleh angin, tanpa sedikit pun keinginan untuk mengendalikan arah layar perahumu. Kamu menolak untuk menjadi nahkoda. Dan yang paling menyakitkan, mentalitas ini membuatmu merasa tidak berharga. Kamu merasa kecil di hadapan masalah. Kamu merasa tidak punya kendali apapun atas hidupmu. Kamu merasa apapun yang aku lakukan tidak akan mengubah apapun. Jadi, ya sudahlah, terserah saja. Ini adalah mentalitas yang sangat berbahaya. Ini adalah virus yang menggerogoti semangat juangmu perlahan-lahan sampai tak ada lagi yang tersisa. Pernahkah kamu bertemu orang yang seperti ini? Atau bahkan pernahkah kamu merasakan hal itu sendiri? Saat seseorang di hadapanmu berkata, "Sudahlah, ikhlaskan saja." Padahal kamu tahu ia baru saja menyerah pada mimpinya. Itu bukan ikhlas. Itu adalah kata lain dari "aku sudah lelah, aku tidak kuat lagi". Keikhlasan yang sejati tidak akan pernah lahir dari kepasrahan yang salah ini. Keikhlasan yang sejati lahir dari sebuah perjuangan, dari keringat, dari air mata, dari darah yang tumpah, dari hati yang hancur berkeping-keping, lalu bangkit lagi, mencoba lagi, dan lagi. Mentalitas terserah Tuhan pada dasarnya adalah mentalitas yang pasif. Ia menunggu keajaiban jatuh dari langit tanpa usaha. Ia berpikir bahwa jika Tuhan memang berkehendak, maka segalanya akan terjadi dengan sendirinya. Ia melupakan satu hal penting. Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka yang mau bergerak. Tuhan tidak akan menurunkan hujan emas untuk seseorang yang tidak mau menanam benih. Kita seringkali menyalahkan arti tawakal. Tawakal bukan berarti duduk diam dan menyerahkan segalanya. Tawakal adalah berikhtiar semaksimal mungkin lalu menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Tawakal adalah sebuah tindakan, bukan sebuah kepasrahan. Mentalitas terserah Tuhan ini juga seringkali membuat kita menyalahkan takdir. Kita melihat orang lain sukses dan berpikir, mungkin itu sudah takdirnya. Kita melihat diri sendiri gagal dan berkata, mungkin ini bukan takdirku. Padahal kita lupa bahwa di balik setiap kesuksesan ada ribuan jam kerja keras, pengorbanan, dan kegagalan yang tidak terlihat. Sahabatku, saya tahu mungkin ini terasa menyakitkan. Mungkin kamu pernah berada di posisi ini, merasakan putus asa yang sama. Tapi percayalah, kamu tidak sendirian. Banyak dari kita yang pernah terjebak dalam ilusi pasrah yang salah ini. Banyak dari kita yang menyalahartikan ikhlas sebagai menyerah. Namun, saatnya kita menyadari. Saatnya kita sadar bahwa mentalitas terserah Tuhan bukanlah jalan menuju ketenangan, melainkan jalan menuju kehampaan. Kehampaan yang membuatmu merasa tidak berdaya, tidak berharga, dan tidak memiliki tujuan hidup. Ini adalah mentalitas yang akan membunuh semangat juangmu perlahan-lahan sampai tak ada lagi yang tersisa. Sekarang, setelah kita memahami bahaya dari mentalitas ini, mari kita beralih ke mentalitas yang sesungguhnya. Mentalitas yang akan membebaskanmu dari belenggu keputusasaan dan membawamu pada kedamaian sejati. Mentalitas percaya Tuhan. Nah, sekarang sahabatku, mari kita beralih ke mentalitas yang sesungguhnya. Mentalitas yang akan membebaskan kita dari belenggu keputusasaan. Mentalitas percaya Tuhan. Mentalitas ini berbeda 180 derajat dari yang kita bahas sebelumnya. Ia tidak lahir dari kelelahan, melainkan dari sebuah keyakinan yang kokoh. Orang yang benar-benar percaya Tuhan tidak akan pasrah sebelum berjuang. Dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia akan berusaha sekuat tenaga. Dia akan belajar dari kesalahan, memperbaiki strategi, dan terus melangkah maju, bahkan saat kakinya terasa berat. Dia akan berikhtiar semaksimal mungkin sampai titik darah penghabisan, sampai ia bisa berkata pada dirinya sendiri, "Aku sudah melakukan semua yang aku bisa." Setelah semua usahanya selesai, setelah dia benar-benar melakukan yang terbaik, baru dia menyerahkan hasilnya kepada Tuhan dengan keyakinan penuh, bukan dengan pasrah yang kosong, melainkan dengan hati yang penuh. Dia akan berkata, "Tuhan, saya sudah melakukan yang terbaik.
Sekarang, saya percaya apapun hasil yang Engkau berikan, itulah yang paling baik untuk saya. Lihat perbedaannya, sahabatku. Ini bukan penyerahan diri yang terpaksa karena sudah putus asa. Ini adalah penyerahan diri yang tulus. Ini adalah keikhlasan yang sejati. Ini adalah sebuah penyerahan diri yang lahir dari kesadaran bahwa kita hanyalah manusia biasa dengan kemampuan terbatas, namun berada dalam genggaman kekuatan yang tak terbatas. Sebab dia tahu hasil itu bukan miliknya. Hasil itu adalah hak mutlak Tuhan. Dia tidak berhak menuntut, "Tuhan, saya sudah berikhtiar, mengapa hasilnya begini?" Dia hanya berhak untuk berikhtiar dan berdoa. Dan inilah letak ketenangan yang sesungguhnya. Ia tidak khawatir akan hasil, karena ia sudah menaruh keyakinannya pada Yang Maha Mengatur. Ia fokus pada proses, pada perbaikan diri, pada perjuangan. Mentalitas ini mengubah kekecewaan menjadi pembelajaran, mengubah kegagalan menjadi jembatan menuju keberhasilan. Jika bisnisnya gagal, dia tidak akan menyalahkan takdir. Dia akan berkata, "Tuhan, saya percaya Engkau punya rencana lain. Mungkin ini adalah caramu untuk membuatku lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap untuk tantangan yang lebih besar di masa depan." Jika lamarannya ditolak, dia tidak akan merasa putus asa. Dia akan berpikir, mungkin ada pekerjaan yang jauh lebih baik yang sedang menantiku, yang tidak pernah bisa aku bayangkan. Tuhan sedang membimbingku ke sana. Inilah perbedaan antara pasrah dan ikhlas, sahabatku. Pasrah adalah ketika kamu lelah dan menyerah. Kamu mengatakan terserah karena kamu sudah lelah berjuang. Sementara ikhlas adalah ketika kamu berjuang keras lalu percaya bahwa hasilnya adalah yang terbaik. Mentalitas percaya Tuhan adalah mentalitas yang proaktif. Ia tidak duduk diam menunggu keajaiban. Ia bergerak. Ia berusaha. Ia terus menanam benih dengan keyakinan penuh bahwa di waktu yang tepat, hujan dari langit akan turun dan benih itu akan tumbuh. Dia percaya bahwa di balik setiap kesulitan ada kemudahan. Di balik setiap kegagalan ada pelajaran yang berharga. Mentalitas ini adalah mentalitas seorang pejuang yang berani. Berani untuk gagal, berani untuk bangkit, dan berani untuk percaya. Dia tahu bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan dan bukan sebuah perlombaan untuk mencapai titik akhir secepat mungkin. Yang penting adalah bagaimana ia berjalan dengan integritas, dengan keyakinan, dan dengan hati yang lapang. Sahabat sentuhan hati nurani, membangun mentalitas ini tidak mudah. Ada banyak bisikan-bisikan keraguan. Apakah usahaku ini akan berhasil? Apakah doaku didengar? Apakah aku sudah melakukan yang terbaik? Gangguan-gangguan ini akan selalu muncul. Namun disinilah letak ujiannya. Ujian untuk kembali pada keyakinan. Ujian untuk kembali pada pondasi yang kokoh. Ujian untuk kembali pada mentalitas percaya. Ketika kita berada dalam fase ini, kita akan merasakan kedamaian yang mendalam. Bukan kedamaian yang lahir dari ketiadaan masalah, melainkan kedamaian yang lahir dari keyakinan yang kuat. Kita akan tetap merasakan badai dalam hidup, tetapi kita tahu bahwa ada nahkoda yang mengendalikan kapal kita. Kita akan tetap merasakan gelombang, tetapi kita tahu bahwa kita tidak akan tenggelam. Jadi, mulailah hari ini, ubah cara berpikirmu. Hentikan mentalitas terserah Tuhan yang lahir dari keputusasaan, dan mulailah membangun mentalitas percaya Tuhan yang lahir dari keyakinan yang kuat. Jadilah seorang pejuang yang berikhtiar, dan jadilah seorang hamba yang tulus dalam menyerahkan hasilnya. Mari kita renungkan bersama, mana yang lebih kuat? Mentalitas yang menyerah sebelum berjuang, atau mentalitas yang berjuang keras dan percaya bahwa ada kekuatan tak terhingga di belakangnya? Mana yang akan memberikanmu kedamaian sejati? Mentalitas yang menyalahkan takdir atau mentalitas yang memeluk takdir dengan penuh keyakinan? Jawabannya sudah jelas. Hanya dengan percaya Tuhan, kamu akan menemukan ketenangan yang kamu cari, karena kamu tahu kamu tidak sendirian. Sahabatku, setelah mendengar ini semua, saya ingin kamu sejenak merenung. Sudahkah kamu selama ini benar-benar ikhlas? Atau jangan-jangan kamu hanya sedang pasrah? Pilihanku adalah untuk terus membangun mentalitas percaya Tuhan.
Karena hanya dengan mentalitas itu, kita bisa benar-benar merasakan ketenangan batin yang abadi. Jika video ini menyentuh hatimu, jika kamu merasa ada secercah cahaya baru di dalam dirimu, saya harap kamu bisa menekan tombol like. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Sentuhan Hati Nurani, agar kita bisa terus bersama-sama menemukan makna hidup yang lebih dalam. Silakan tulis di kolom komentar di bawah pengalamanmu tentang pasrah dan ikhlas. Saya ingin sekali mendengarkan ceritamu, dan kita bisa saling menguatkan. Dan satu hal lagi, simpan video ini, simpanlah di playlist favoritmu. Karena suatu hari nanti, saat kamu merasa lelah, saat kamu kembali di titik terendah, kamu bisa memutar kembali video ini. Dan saya percaya, kamu akan menemukan kekuatan yang kamu butuhkan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya sahabatku. Salam channel Sentuhan Hati Nurani.